Lause dan teman-teman pada kemana ya? Aduh, au! Wah, buku apa ini? Aduh, Lause Tiara ngagetin saya aja sih. Lause sibuk sekali ngurusin barang-barang di meja. Ini semua untuk apa, Lause? Iya nih, ada hand sanitizer, ada tisu basah, ada masker, ada tisu kering. Aduh, ibu-ibu sekarang sih rempong deh kalau mau keluar-keluar ya di masa pandemi ini. Betul, Lause. Kita harus menjaga diri kita dan sesama. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Kayaknya ya sekarang bukan 3M lagi, tapi 5M, menghindari kerumunan, mengurangi bepergian. Jadi anak-anak, jangan lupa untuk berlakukan 5M dimanapun kita berada. Lause, dari tadi kita asik ngomongin 5M, 3M. Itu loh anak-anak udah nungguin. Kita sapa anak-anak yuk. Yuk. Halo anak-anak. Ketemu lagi dengan Lause Tiara dan Lause Ratna. Kita akan mulai Fantastic Kids Online hari ini. Lause Ratna, are you ready? Ready. Anak-anak, are you ready? 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 Yeay! Kurang semangat Lause. Ulangi ya. Anak-anak ready? 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 Yeay! Mari kita bangkit berdiri dan terima undangan Tuhan untuk menjadi murid Tuhan. Jadikanku murid Kristus.
kita ambil sikap berdoa. Tuhan Bapa kami, terima kasih Kau sudah kumpulkan kami kembali untuk mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir, dan kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Konfirmasi COVID-19 positif sebanyak 609 orang. Totalnya menjadi 27.549 orang. Kita semua pasti sepakat, tahun 2020 banyak sekali hal baru yang terjadi secara tidak terduga. Baik suka ataupun duka, hal yang paling berdampak lahir ketika COVID-19 menjelma menjadi pandemi. Perputaran keuangan mendadak berhenti. Tempat favorit kita tergempar sepi. Untuk pertama kalinya, dengan berjauhan, kita saling menjaga, meski harus menunda jutaan rencana. Mungkin sebagian dari kalian ada yang cukup beruntung, masih bisa bekerja dari rumah ataupun bersekolah dari rumah, meski dengan beban yang justru kian banyak, sehingga masih saja kekurangan waktu untuk beristirahat. Namun, tahukah kalian bahwa ternyata tidak sedikit juga yang masih wajib bekerja di luar sana, mengorbankan lebih banyak waktu dan tidak bisa berkumpul dengan keluarga demi bertarung menyelamatkan mereka yang terinfeksi virus corona, ataupun demi menjaga kebutuhan sehari-hari kita tetap terpenuhi. Tepat 53 hari sejak karantina dimulai, belum terdengar kabar baik mengenai perkembangan pandemi ini. Beberapa dari kita sudah mulai bosan dan melampiaskannya dengan meninggikan ego masing-masing, walau melanggar aturan pemerintah dan protokol kesehatan. Mulai dari keramaian jalanan hingga tingginya gengsi untuk membeli baju lebaran. Tak sedikit dari tenaga medis dan petugas pemakaman melampiaskan kekecewaan mereka. Hal yang dari sebagian kita anggap remeh tadi menyebabkan melonjaknya kasus positif corona. Mas Setiara, hari ini minggu pertama di bulan Maret. Artinya kita sudah hampir 1 tahun hidup berdampingan dengan COVID-19. Anak-anak banyak yang berubah kan sekarang? Kalian harus sekolah dari rumah, ibadah dari rumah, terus jarang-jarang keluar pergi-pergi ke mall. Iya loh, Papa Mama juga jadi bekerja dari rumah. Banyak hal yang berubah. Kita sering dengar beberapa orang yang bisa sembuh dari COVID, tapi ada juga yang meninggal karena COVID. Iya sih loh Setiara, tapi bagaimanapun juga kita semua harus tetap percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan yang senantiasa menyertai kita, Tuhan yang menolong kita. Iya ya Lose, saya jadi ingat ayat dari firman Tuhan, Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Fantastik. Nah, anak-anak, yuk kita memuji Tuhan dengan hati yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang akan senantiasa menyertai kita. He's God, the one true God, the one true God. There's no doubt, there's no doubt. I'm gonna shout it out, I'm gonna shout it out. He's King, the one true King, the one true King. There's no doubt.
Tuhan Yesus memang Allah yang luar biasa. Pastor Ratna, udah nggak sabar nih dengar fantastic stories hari ini. Anak-anak pasti juga nggak sabar kan untuk belajar dari buku yang paling menakjubkan yang sanggup mengungkapkan kebesaran Tuhan. Yuk Lose, ayo anak-anak di rumah, kita siapkan hati untuk belajar dari firman Tuhan yang mengubah hidup kita. Firman-Mu Tuhan. Takkan pernah ada buku di dunia yang sanggup ungkapkan kebesaran-Mu. Takkan pernah ada buku di dunia melebihi keindahan firman-Mu. Dahsyat kuasa-Mu Meneguhkanku, selalu ada dalam hatiku. Dahsyat kuasa-Mu meneguhkanku, menjadi terang dalam jalan hidupku. Firman-Mu Tuhan, ubah hidupku. Firman-Mu Tuhan, menawan hatiku. Karena firman-Mu, ku kenal diri-Mu, melihat karya-Mu, sungguh indah. Takkan pernah ada buku di dunia yang sanggup ungkapkan kebesaran-Mu. Takkan pernah ada buku di dunia melebihi keindahan firman-Mu. Dahsyat kuasa-Mu Meneguhkanku, selalu ada dalam hatiku. dahsyat kuasa-Mu Meneguhkanku, menjadi terang dalam jalan hidupku. Firman-Mu Tuhan, ubah hidupku. Firman-Mu Tuhan, menawan hatiku. Karena firman-Mu, ku kenal diri-Mu, melihat karya-Mu, sungguh indah. Firman-Mu Tuhan, ubah hidupku. Firman-Mu Tuhan, menawan hatiku. Karena firman-Mu, ku kenal diri-Mu, melihat karya-Mu, sungguh indah. Firman-Mu Tuhan, ubah hidupku. Firman-Mu Tuhan, menawan hatiku. Karena firman-Mu, ku kenal diri-Mu, melihat karya-Mu, sungguh indah. Aduh, merinding sekali. Hujan-hujan. Aduh, bikin gak enak badan. Hacing. Halo anak-anak. Lagi musim-musim hujan begini, Vicky suka merasa kedinginan, bersin-bersin begitu. Kalian biasanya kalau lagi sakit apa yang dirasakan ya? Ada kayak yang rasa Vivi nggak? Merinding-merinding, kedinginan kayak gini. Terus ada yang suka pakai minyak angin. Kayak Vivi kalau lagi kedinginan suka pakai minyak angin. Atau misalnya kayak zaman sekarang, semua orang selalu ketemu sama benda ini. Kemanapun, dimanapun pasti ketemu sama termometer. Karena harus jaga-jaga. Ya, kita lagi menghadapi virus. Jadi semuanya harus dicek suhunya. Tadi Vivi udah cek sih sebenarnya
masih normal, tenang aja. Mungkin karena kedinginan aja ya, jadi hidungnya agak mampet gitu. Nah, anak-anak, tadi Lo Sofi udah tanya, kalau kalian sakit, apa yang kalian rasakan? Sekarang misalnya kalau ada orang-orang di sekitar kalian yang sedang sakit, apa yang kalian rasakan? Misalnya papa atau mama sedang sakit, mungkin khawatir atau sedih, atau apa yang kalian pikirkan? Oh, mungkin anak-anak baik ya, aku harus berdoa supaya papa, mama, atau saudaraku cepat sembuh. Nah, berarti kalau begitu anak-anak, apa yang sebenarnya paling diperlukan oleh orang yang sakit? Ya, orang yang sakit itu perlu kesembuhan. Ya, pasti setiap ketika kita sakit, kita sangat butuh untuk segera sembuh. Kita mau kita semua segera sembuh. Nah, anak-anak, hari ini Lo Sofi akan bercerita tentang seseorang yang mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa sama-sama ya. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang mau menyembuhkan kami. Bahkan Engkau mengampuni dosa kami. Terima kasih karena Tuhan Yesus mau datang menjumpai kami supaya kami sembuh, supaya kami ditebus daripada dosa kami. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu hari ini. Tolong sertai kami supaya kami boleh bersama-sama belajar daripada firman-Mu, bertumbuh menjadi anak-anak yang mau menceritakan tentang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, kau sambil Alkitab dulu ya. Nah, ayo kita buka sama-sama di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kelima. Ya, Injil Yohanes pasal yang kelima, kita akan membaca bersama-sama ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Anak-anak boleh simak di Alkitab masing-masing atau boleh melihat ayat yang di video kalian masing-masing. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Di situ ada seseorang yang sudah 38 tahun. 38 tahun lamanya ia sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Lalu pada saat itu ternyata adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Maka mereka bertanya kepada mereka, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu.
Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, anak-anak, demikian cerita firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Bapak Yohanes, murid Tuhan Yesus, menulis kitab Yohanes ini. Dia punya tujuan yang sangat penting ketika menulis Injilnya. Dia mau setiap orang tahu bahwa Yesus itu adalah Allah. Maka Bapak Yohanes ini mencatat banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, anak-anak ingat nggak cerita sekitar 2 minggu yang lalu? Ada sebuah perkawinan, lalu Yesus mengubah air menjadi anggur. Setelah itu Yesus juga melakukan lagi tanda, dia menyembuhkan anak pegawai istana. Nah, sekarang dia sedang menyembuhkan seorang yang sakit. Sudah lama sekali sakitnya, 38 tahun orang ini sakit. Nah, semua tanda-tanda ini yang dicatat oleh Bapak Yohanes, bahkan sampai ke 7 tanda yang dia tuliskan di dalam kitabnya, itu mau menunjukkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dialah Allah yang sanggup menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia juga Allah yang sanggup menebus kita semua daripada dosa. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah selesai menyembuhkan pegawai istana itu, dia pergi ke Yerusalem. Apa yang dia lakukan di sana? Dia pergi ke sebuah tempat. Yerusalem ini adalah satu tempat di mana bait Allah itu berada. Nah, ada serambi-serambi, lalu kemudian disebutkan ada sebuah kolam. Kolamnya ini kira-kira kolam yang dibuat dengan tujuan supaya orang-orang itu bisa disembuhkan. Nah, orang-orang pada waktu itu percaya bahwa orang-orang yang masuk ke dalam kolam itu ketika kolamnya goncang, mereka akan disembuhkan. Maka di situ ada banyak sekali orang-orang yang sakit. Tadi anak-anak sudah baca firman Tuhan. Ada orang-orang yang apa saja? Ada yang buta, ada yang lumpuh, dan penyakit lain yang ada di sekitar kolam itu. Jadi orang-orang yang sakit berkumpul di situ. Nah, Yesus bertemu dengan orang yang sakit ini di sebuah kolam yang disebut Bethesda. Orang-orang menyebutnya bahwa kolam ini, Bethesda itu dalam bahasa Ibrani diartikan sebagai rumah belas kasih. Jadi orang-orang yang berkumpul di sana mengharapkan ada belas kasih untuk kesembuhan mereka. Makanya sekarang banyak misalnya rumah sakit atau panti asuhan biasanya pakai nama Bethesda karena artinya adalah rumah belas kasih. Jadi di mana orang-orang yang mendapat memerlukan belas kasih daripada orang lain, daripada Tuhan itu dilayani. Nah, anak-anak, Yesus mendatangi orang ini, ya. Apa yang Tuhan lakukan, ya? Apa yang dilakukan Allah kepada orang yang lumpuh ini? Tuhan sendiri yang datang kepadanya. Orang ini sudah mengharapkan bahwa dia ditolong sama orang untuk bisa masuk ke kolam itu. Tapi Tuhan justru datang menjumpai orang yang lumpuh selama berapa tadi Loh Sofi bilang? 38 tahun. Itu adalah sakit yang cukup lama sekali. Ya, dulu waktu Loh Sofi masih SD, Loh Sofi pernah sakit tifus, ya, karena sudah bulan Agustus, ya, waktu itu. Jadi ceritanya Loh Sofi itu mau ikut lomba-lomba Agustusan, ya, karena ulang tahun negara kita. Nah, tapi karena capek, Loh Sofi jadi sakit. Sakitnya berapa lama? 10 hari. Tadi semua persiapan lomba itu akhirnya nggak jadi ikut. Padahal cuma 10 hari Loh Sofi udah males. Nah, apalagi orang ini, ya,
38 tahun. Kalau tadi lo seperti 10 hari udah males, udah capek, Tuhan kapan ini sembuh? Apalagi orang ini 38 tahun dia mengalami sakit. Pasti dia sangat mengharapkan untuk bisa sembuh. Lalu Tuhan datang kepadanya. Tuhan mengatakan kepada orang lumpuh ini, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Anak-anak, seperti tadi yang kita bicarakan di depan, orang sakit itu perlu untuk sembuh. Dia butuh untuk sembuh. Itu yang dibutuhkan sama orang lumpuh yang 38 tahun dia sudah sakit. Maka dia menjawab, Tuhan, gak ada orang yang bantu aku untuk masuk ke kolam itu. Tapi Tuhan sedang berusaha menarik perhatian orang ini supaya melihat bukan kepada kolam itu, tetapi kepada Tuhan sendiri, kepada Allah yang sanggup menyembuhkan dia. Maka Tuhan berkata kepada orang ini, bangun, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Maka orang itu bangun. Seperti bayangin dia pelan-pelan bangun. Lalu dia mungkin bingung, merasa ini benar nggak saya bisa bangun. Orang ini perintahkan saya untuk angkat tilam. Tilam di mana selama 38 tahun ini menjadi tempat dia bersandar, di mana menjadi tempat dia berpijak. Maka dia mulai bangun, mengangkat tilamnya. Anak-anak, Tuhan Yesus berkuasa atas segala penyakit. Dia sanggup menyembuhkan. Dan orang lumpuh selama 38 tahun itu, dia bangkit, dia mengangkat tilamnya, dia sembuh. Tuhan berkuasa atas penyakit. Nah, tapi anak-anak, Tuhan tidak berhenti di situ. Tuhan tidak hanya Tuhan tidak hanya mengatakan kepada setiap kita, menunjukkan kepada setiap kita bahwa dia berkuasa atas penyakit, tetapi dia juga berkuasa untuk menebus setiap dosa kita. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Nah, anak-anak, tadi ada orang sakit, disembuhkan oleh Tuhan. Nah, bukan berarti orang ini sakit karena dosanya. Tetapi Tuhan mau menunjukkan bahwa dosa itu adalah penyakit yang paling mematikan. Bahkan kita bisa mati karena dosa. Dosa itu adalah ketidaktaatan kita terhadap Allah. Tapi Allah justru datang, sama seperti Tuhan Yesus yang mau datang bertemu sama orang lumpuh itu. Lalu respon orang lumpuh itu gimana? Tadi dia nggak tahu sebenarnya siapa Tuhan itu. Tadi dia nggak tahu siapa Yesus itu yang berkuasa menyembuhkan dosa. Nah, tapi kemudian ketika dia bertemu dengan banyak orang, dia menceritakan bahwa dia sembuh, dia sembuh, dia sembuh. Tuhan menjumpai dia lagi di bait Allah. Dia katakan, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan mau orang ini sembuh dari sakitnya, tapi dia juga mau orang ini disembuhkan dari penyakit yang paling mematikan. Apa tadi? D-O-S-A, dosa. Tuhan mau orang ini sembuh dari penyakit dosanya. Maka dia menyembuhkan dia dari sakitnya dan dia mengampuni dosanya. Apa yang dilakukan oleh orang lumpuh ini? Dia kemudian menceritakan kepada semua orang bahwa Allah, Yesus Kristus yang sudah menyembuhkannya. Nah, tapi anak-anak, di dalam cerita yang tadi kita baca, bukan hanya orang lumpuh ini saja yang kemudian bertemu melihat Tuhan yang menyembuhkan. Ada orang lain. Siapa? Kalian ingat? Orang Yahudi yang mendengar cerita dan melihat si orang lumpuh ini mengangkat tilamnya. Aduh anak-anak, ternyata hari di mana Tuhan Yesus menyembuhkan pada waktu itu adalah hari Sabat. Nah, orang Yahudi mengatakan bahwa tidak boleh melakukan apapun pada hari Sabat, termasuk menyembuhkan orang walaupun itu perbuatan baik. Nah, apa yang dilakukan orang ini? Oh, lihat ini orang kok mengangkat tilam. Mengangkat tilam itu dianggap pekerjaan. Jadi sebenarnya orang lumpuh itu nggak boleh mengangkat tilam. Lalu ketika ditanya siapa? Orang itu belum tahu. Tapi kemudian ketika dia sudah bertemu Yesus, dia kasih tahu kalau yang menyembuhkan itu adalah Yesus. Maka orang Yahudi ini yang sebelumnya memang sudah tahu dia nggak suka sama Yesus,
dia semakin benci dengan Yesus. Apalagi ketika Yesus mengatakan bahwa Bapa bekerja, dia juga bekerja. Jadi orang-orang Yahudi ini semakin tidak suka terhadap Yesus. Karena pertama, Yesus tidak mengikuti aturan pada hari Sabat, ya. Dia justru menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, yang kedua, Yesus itu menyamakan diri dengan Bapa. Berarti Yesus mengatakan bahwa dia itu adalah Allah. Nah, orang-orang Yahudi tidak bisa menerima itu. Nah, anak-anak, kita bisa lihat ya bahwa orang-orang Yahudi ini mereka kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan Yesus yang adalah Allah, untuk melihat kuasanya, untuk ditebus daripada dosa. Karena apa? Karena mereka terlalu mengikuti semua aturan-aturan yang justru membuat mereka tidak bisa mengenal Allah. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak? Ya, mungkin kita sering mengalami sakit. Pada waktu sakit, kita minta kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Waktu kita sudah sembuh, apakah kita ingat untuk selalu berdoa juga kepada Tuhan? Apakah kita juga ingat ketika orang-orang di sekitar kita sakit? Apakah kita meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk menyembuhkan mereka? Nah, anak-anak, mari kita ingat sama-sama. Ingat sama-sama ya. Pertama, Tuhan Yesus itu berkuasa karena dia adalah Allah. Seperti Bapak Yohanes, dengan dia menulis Injil Yohanes ini, dia mau menunjukkan Yesus itu adalah Allah. Dia berkuasa. Yesus berkuasa untuk apa? Untuk segala sakit penyakit. Tapi yang kedua, yang paling penting adalah dia juga berkuasa untuk menyembuhkan kita dari dosa. Dia menebus kita dari dosa. Kita yang seharusnya mati karena dosa dipulihkan oleh Tuhan. Kita beroleh hidup. Kita diterima menjadi milik Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mempercayai Yesus yang adalah Allah, yang berkuasa itu di dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Bukan hanya ketika keadaan kita sakit, maka kita ingat untuk berdoa, meminta pertolongan Tuhan, dan percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang berkuasa. Tapi bahkan di dalam keadaan yang baik sekalipun, mari kita juga mau percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang berkuasa. Dia bahkan juga menyembuhkan kita daripada dosa. Nah, jadi anak-anak, mari sekarang ajak kita semua untuk bersama-sama mengingat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang berkuasa. Jadi kita bisa bersandar kepada Tuhan, kita bisa berdoa ya. Misalnya anak-anak dalam kesulitan, belajar ya susah. Tuhan, gimana ini, aku nggak ngerti materinya. Apalagi ini sekolah online. Aduh Tuhan, proyeknya banyak, aku nggak sanggup. Lagi gimana ini caranya mengerjakan. Tuhan tolong saya supaya saya percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong. Dan juga di dalam kehidupan kita setiap hari, papa mama ya sekarang lagi pandemi begini susah, mau kemana-mana juga jadi sulit, harus ada protokol kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kita berdoa, minta Tuhan, Tuhan tolong lindungi papa mama ya, supaya papa mama sekalipun mereka bekerja, tapi mereka bisa terus sehat dan menolong kami anak-anaknya untuk bertumbuh kenal Tuhan. Nah, anak-anak dalam keadaan apapun, atau mungkin sekarang kalian ada anggota keluarga yang sakit, adik, kakak, ama, atau kungkung kalian ya, opa oma kalian mungkin ada yang sakit, atau siapapun teman-teman kalian yang sakit. Ayo kita berdoa, meminta Tuhan menolong mereka. Kita mau percaya bersama-sama bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Jadi kita bisa menyandarkan kehidupan kita hanya kepada Allah. Dan jangan lupa untuk terus menceritakan kepada setiap orang yang kalian temui bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Yesus itu adalah Allah yang hebat. Dia sanggup menolong kita. Dia adalah juru selamat kita. Mari kita berdoa. Anak-anak, mari kita tenangkan hati di hadapan Tuhan. Rasul Vivi mau ajak anak-anak untuk berdoa. Ayo kita ingat sama-sama anggota keluarga kita yang sekarang mungkin sedang sakit. Mari kita berdoa untuk mereka supaya Tuhan memberikan mereka kesembuhan. Ikuti Rasul Vivi berdoa ya. Tuhan,
Kami saat ini datang kepadamu, berdoa, menyerahkan untuk saudara kami yang sakit, teman kami yang sakit. Biarlah mereka boleh mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Kami juga berdoa supaya mereka mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Anak-anak, mari sekarang kita juga berdoa, meminta Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menceritakan tentang Dia, Allah yang berkuasa, kepada orang-orang yang kita temui. Mari kita berdoa bersama-sama dengan tenang. Anak-anak boleh berdoa di dalam hati kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya kami diberikan keberanian untuk menceritakan tentang Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang adalah juru selamat kami. Dan kami boleh percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Tolong kami supaya hidup terus berserah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas hidup kami. Engkau adalah juru selamat kami. Engkau mampu menyembuhkan sakit penyakit, tetapi Engkau Allah juga mampu menyembuhkan kami daripada dosa. Tolong kami untuk ingat akan anugerah-Mu yang besar ini dan hidup di dalamnya, hidup dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, di tengah pandemi yang sedang kita terus hadapi ini, saya terus mengingatkan supaya kita menjaga kesehatan tubuh dengan baik. Jangan lupa ya, terus mematuhi protokol kesehatan yang sudah diberikan kepada setiap kita. Kiranya kita semua terus hidup dengan sehat dan kita boleh hidup memuliakan Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Walau Setiara, ngomong-ngomong soal sakit, itu memang bukan hal yang enak deh. Saya punya pengalaman tuh. 2 tahun yang lalu, suami saya harus sakit di malam Natal. Dia harus ke rumah sakit dan besoknya saya ada pelayanan paduan suara di gereja. Wah, akhirnya saya harus sambilan bolak-balik tuh ke rumah sakit. Walau pas lagi sibuk-sibuknya pelayanan, ada kejadian yang tidak enak seperti itu. Ya memang sih, tapi puji Tuhan, saya tetap bisa melayani Tuhan dan suami saya juga bisa ditangani oleh tim dokter. Nah, saya percaya bahwa itu karena Tuhan menolong saya, Tuhan amat baik dan sungguh-sungguh Dia berkuasa dalam hidup kami. Setuju Lause, bukan hanya sakit di tubuh aja yang Tuhan sembuhkan. Bahkan dosa kita telah ditebus oleh Tuhan. Lause Ratna, ngomong-ngomong soal Allah itu baik, mulai hari ini anak-anak diajak untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sebagai rasa ucapan syukur karena Allah telah memelihara hidup kita. Nah anak-anak, yuk kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak bisa dibantu oleh Papa Mama melalui QR Code yang ada di layar kalian. Yuk anak-anak, sambil kita naikkan pujian Allah itu baik, mari kita berikan persembahan dengan sukacita. Allah itu baik. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan
Mari kita berdoa sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan pertolongan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan anak-anak, kita punya Allah yang baik. Kita punya juru selamat yang berkuasa untuk mengampuni, menyembuhkan penyakit, dan menyembuhkan kita dari dosa. Ayo, kita tetap percaya pada Tuhan ya anak-anak. Nah anak-anak, mari kita akhiri ibadah hari ini. Langsung undang untuk bangkit berdiri. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah sumber berkat, puji dia semua ciptaannya, puji dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Puji Allah sumber berkat, puji dia semua ciptaannya, puji dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat, puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Anak-anak, dengan sikap hikmat kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah boleh mengikuti ibadah kami pada hari ini. Kami mau percaya selalu pada Tuhan, karena sebagai juru selamat, Allah itu sungguh baik, Allah itu mengampuni, menyembuhkan, dan juga mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah online kami hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, selesai sudah ibadah kita minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Dadah!